Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yaum at-tasi' min syahri Sya'ban sanata 1446 lil hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di yang mana kita sampai pada ayat ke-44 surat Al-Baqarah. Nah, kita telah baca sebagian tafsirnya. Ini ayat terkait Bani Israel. Ulama, ustadz, atau kiai mereka, di mana mereka memerintahkan manusia, namun mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka melarang manusia, justru mereka malah menerjang larangan tersebut, melakukannya. Nah, ditutup afala ta'qilun, karena akal itu mengharuskan pelakunya atau pemilik akal itu akan menjadikan pemilik akal tersebut sebagai orang pertama yang melakukan kebaikan dan orang pertama yang meninggalkan keburukan. Um, Kita lanjutkan wa hadhil ayatu wa in kanat nazalat fi sababi bani Israil fahiya ammatun likulli ahadin liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini walaupun dia turun berkaitan dengan peristiwa Bani Israel, sebab Bani Israel, namun dia umum, hukumnya umum likulli ahad, untuk setiap orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surat As-Saff ayat kedua ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Nah, kabura maqatan itu sangatlah dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Nah, jika kalian mengatakan sesuatu yang ternyata tidak kalian kerjakan. Demikian. Walaysa fil ayati annal insana idza lam yaqum bima amara bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Dan di dalam ayat ini itu bukan berarti bahwasannya manusia, seseorang jika tidak melaksanakan perintah, maka ia boleh meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ayat tersebut menunjukkan at-taubih bin nisbah ilal wajahain. Menunjukkan celaan terhadap orang yang meninggalkan dua kewajiban sekaligus. Ada taubih celaan. Wa illa faminal ma'lum anna 'alal insan wajibaini. Sebab telah diketahui bahwasannya manusia memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama amro ghairihi wa nahyahu wa amro nafsihi wa nahyaha. Kewajiban yang satu adalah memerintahkan dan melarang orang lain. Kewajiban yang satunya lagi adalah memerintahkan dia sendiri. Memerintahkan dan melarang diri dia sendiri. Ini ada dua kewajiban. Sehingga dua-duanya harus dilakukan. Memerintahkan diri sendiri dan melarang diri sendiri. Serta memerintahkan dan melarang orang lain. Ini dua kewajiban. Bukan berarti di ayat As-Saff ini, ketika lima taquluna ma la taf'alun, ketika tidak memerintahkan diri sendiri dan melarang diri sendiri, itu berarti kita tidak harus memerintahkan dan melarang orang lain. Bukan maksudnya demikian. Namun dua-duanya wajib. Nah, kita lanjutkan.
Fatarku ahadihima la yakunu rukhsatan fi tarkil akhar. Fa innal kamala an yaqumal insanu bil wajibaini. Nah, maka meninggalkan ahadihima, meninggalkan salah satunya dari dua kewajiban ini, itu bukanlah keringanan untuk meninggalkan yang lain. Sesungguhnya kesempurnaan adalah ketika seseorang menunaikan keduanya. Sedangkan anak sul kamal, kekurangan yang sempurna adalah meninggalkan keduanya sekaligus. Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang paling sempurna dan keadaan yang paling anak kurang. Adapun jika seseorang menegakkan, melaksanakan, melakukan salah satunya saja tanpa yang lain, maka dia tidak sampai pada kedudukan yang pertama. Atau kebalikannya, dia tidak sampai kedudukan yang terakhir, yang paling rendah. Wa aydon, kata Syekh As-Sa'di, selain itu juga jiwa manusia fa innan nufusa nam, majbulatun ala adamil qiyadi liman yukhalifu qawluhu fi'lahu. Faqtida'uhum bil af'ali ablagu min iqtidaihim bil aqwali al mujarradati. Kata Syekh As-Sa'di, jiwa manusia itu cenderung majebulah, cenderung tidak mau mengikuti al-inqiyad, menaati orang yang nam bertentangan antara ucapan dan perbuatannya. Nah, fakat tidak ambil af'al. Oleh karena itu mereka lebih banyak tidak meneladani perbuatan daripada tidak meneladani sekedar ucapan, sekedar ucapan semata. Ini bagi para dai, Ustadz, juga ini konteksnya ayatnya untuk Bani Israel, ulama mereka Bani Israel. Bagaimana teladan itu bukan apa namanya, sekedar ucapan. Disebutkan Asy-Syaikh Asy'adi bahwasanya jiwa itu cenderung mengikuti perbuatan. Nah, bahkan tidak ala adami qiyad, tidak mau mengikuti seseorang yang perbuatan antara perbuatan dan ucapannya bertolak belakang. Demikian. Kita lanjutkan ayat 45, 46, 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Nah, kita baca terjemahan. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah. Nah, minta tolonglah kepada Allah, wasta'inu bis sabri, dengan sabar. Bis sabri was salah, dengan sabar, dengan salat. Sesungguhnya wa innaha, salat itu, sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Tuhannya, Rabbnya. Nah, dan hanya kepadanya mereka kembali. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel,
Ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian daripada semua umat di alam ini. Nah, pada masa itu. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Takutlah kalian pada suatu hari, ya, hari kiamat, yang seorang yaum la tajzi nafsun, yang seseorang tidak dapat membela orang lain. Nah, sedikit pun syai'an. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Wala yu'khadhu minha adl. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak akan diterima. La yuqbal, la yu'khadh. Nah, tidak diterima. Walahum yunsarun dan mereka tidak akan ditolong. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, amarahumullah an yasta'inu fi umurihim kulliha bis sabri bi jami'i anwa'ihi wa huwa sabru ala ta'atillahi hatta yuaddiyaha. Naam. Wa sabru an maksiyatillahi hatta yatrukaha. Sabru ala aqdarillahil mu'limati fala naam yatasakhatha. Fabis sabri. Kata Syekh As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan, isti'anah, meminta pertolongan dalam seluruh urusan-urusan mereka. Meminta isti'anah, meminta pertolongan dengan sabar. Yang pertama dengan sabar dalam bijami'i anwa'iha, dengan segala bentuknya, bentuk kesabaran. Disebutkan Syekh As-Sa'di ada tiga bentuk. Wa huwa sabr ala ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Hatta yu'addiyah. Sampai dia melaksanakannya. Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian sabar yang kedua. An maksiatillah. Sabar eh, dalam kemaksiatan. Ini meninggalkan kemaksiatan. Sampai ia betul-betul meninggalkannya, menjauhinya. Kemudian terakhir, sabar ala aqdarillah, dalam sabar dalam menghadapi takdir Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, al-mu'limah, takdir yang menyakitkan. Nah, fala yatasakhatu, yatasakhatuha, sehingga ia tidak marah, tidak berkeluh kesah terhadap takdir yang tidak mengenakkan tersebut. Fabis sabri wa habsin nafsi ala ma amarallah. Naam, ala ma amarallahu bis sabri alaihi ma'unatun 'azimatun ala kulli amrin minal umuri wa man yatasabbar yusabbiruhu Allahu. Naam, wa kadzalika shalah. Maka dengan kesabaran ini kata Syekh Sa'di, wa habsin nafsi, dan menahan diri, untuk alama amarallah, untuk tetap menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, agar tetap bersabar terhadapnya. Ada tiga tadi: ketaatan, kemaksiatan, dan takdir yang tidak mengenakkan. Ini merupakan ma'unatun azimatun, merupakan pertolongan yang besar, ala kulli amrin minal umur, dalam segala perkara. Sabar dan menahan jiwa terhadap tiga perkara tadi. Waman yatasabbar, dan siapa yang berusaha bersabar, berusaha. Karena memang sabar itu susah.
Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala yusabbir memberikannya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah bantu. Tadi isti'anah. Allah bantu. Wa kadzalika shalah. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan salat. Demikian pula dengan salat kata Syekh As-Sa'di. Allati hiya mizanul iman. Yang mana salat tersebut adalah mizan berupa timbangan, berupa timbangan al-mizan, timbangan keimanan. Nah, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar dan dapat mencegah dari perbuatan al-fahsy dan juga al-munkar, perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan mungkar. Ista'anu biha ala kulli amrin minal umuri. Yusta'anu biha. Nah, dengan salat tersebut, ya salat tersebut adalah merupakan sarana untuk isti'anah, meminta pertolongan ala kulli amrin minal umur dalam segala perkara. Ini dua hal, as-sabar dan as-salah. Wa innaha ai as-salah dan salat tersebut lakabirah besar. Nah, yakni berat asyaqah illa alal khashi'in kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka sesungguhnya salat tersebut mudah, sahlah. Nah, mudah dilakukan bagi mereka orang-orang yang khusyuk. Wa innaha sahlatun alaihim wa fifatun. Nah, ringan, mudah. Li'anal khusyu'a wa khasyatallahi wa raja'a ma indahu yujibu lahu fi'laha munsyarihan sadruhu. Nah, litarakkubuhu atau litarakkubihi lithawabi wa khasyatuhu wa khasyatihi minal iqabi bi khilafi man lam yakun kadzalika fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha wa idza fa'alaha sarat min athqalil asya'i alaihi. Nah, salat itu berat, kabirah, syaqqah, susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka akan menjadi sahlah, khafifah, jadi mudah, jadi ringan. Karena kata Syekh As-Sa'di, kenapa demikian? Li'annal khusyu'a, karena sesungguhnya kekhusyuan. Nah, karena sesungguhnya kekhusyuan, rasa takut, dan juga rasa takut khasyatullah, serta roja. Nah, berharap, rasa roja, berharap pahala ma'indahu, apa yang ada di sisi Allah. Nah, ini semua yujibulahu fi'laha. Menjadikan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Ini salat. Munsyarihan sadruhu. Nah, dalam keadaan hatinya lapang. Nah, litarakkubihi lithawabi. Dia melakukannya dengan penuh ketenangan dan munsyarihan sadruhu dia melakukannya dengan munsyarihan sadruhu. Hatinya tenang karena mengharapkan pahala serta takut akan azab. Berbeda dengan seseorang yang tidak khusyuk, tidak khasyah, tidak takut, tidak mengharap pahala. Fa innahu la da'iya lahu. Nah, maka ia tidak memiliki da'i, sebab pendorong
Dia yang yad'uhu ilaiha. Dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan sholat tersebut. Ketika dia mengerjakannya, dia sholat, maka akan terasa sangat berat baginya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi orang tersebut yang tidak memiliki khusyuk, tidak memiliki khasyatullah dan juga ar-raja. Nah, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil